Battle of Comic malam ini mempertemukan Koide, Rico Ceper, Jui, dan Bintang Timur. Oke, selamat malam semua. Kita kembali lagi dalam acara Battle of Comic. Bagus. Keren ya. Jadi Battle of Comic malam ini kita akan ngebahas yang temanya Kisruh Sepak Bola Indonesia. Dan nanti malam ini akan ada 4 komik yang akan ngebahas Kisruh Sepak Bola Indonesia. Kita panggilkan komik pertama. Tepuk tangan buat Koide Namizo. Dan komik kedua ada Bintang BT. Kita panggilkan di komik ketiga ada Jui. Dan komik yang terakhir ada Rico Ceper. Kita kasih nama dulu ya. Untuk tim merah yang bajunya merah ini kita kasih nama Nirdun. Tim putih kita kasih nama Jahor. Jadi ada 2 tim, Nirdun dan Jahor. Nah sekarang kita lihat untuk komik pertama ya. Siapa nih yang mau maju pertama nih? Kayaknya mukanya asik buat pertama nih. Mukanya tumbal label. Langsung aja ya, kita panggil. Ini dia, Koide Namizo. Selamat malam. Kalau ngomongin kisruh sepak bola Indonesia itu nggak jauh dari PSSI. Organisasi yang paling jago nge-PHP-in orang di Indonesia. Gimana enggak? 200 juta rakyat Indonesia lu impi-impiin biar bisa ngelihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Buktinya mana? Paling mentok Liga Campina ini. Sekarang tapi di sepak bola Indonesia ini yang dualisme nggak cuma kompetisinya, organisasinya juga ya kan? Ada PSSI sama KPSI. Nah, Mbak ini nih Mbak. Iya Mbak yang itu. Ibarat sepak bola nasional, Mbak itu PSSI Mbak. Cantiknya udah resmi. Dulu di Piala Tiger tahun 98, Indonesia sama Thailand itu takut untuk ketemu Vietnam di babak selanjutnya. Akhirnya mereka bermain untuk kalah, malah bikin gol bunuh diri dua-duanya. Nah, mental bermain untuk kalah ini nular ke cabang olahraga lain. Kemarin di Olimpiade London, tim Indonesia bermain untuk kalah yang badminton karena takut ketemu Cina kan. Ini kan bahaya, gimana kalau nular ke cabang olahraga lainnya lagi? Misalnya pembalap nasional kita di F1. Lomba mulai mobil yang jalannya maju dia mundur. Atlet tolak peluru, karena dia pengennya kalah pelurunya nggak ditolak, diterima. Itu dari pemainnya. Tapi mental bermain untuk kalah ini karena tidak ada pembinaan yang baik dan benar. Iya, harusnya dulu contoh Jepang. Jepang itu bikin Kapten Tsubasa. Iya, Jepang bikin Kapten Tsubasa agar anak-anak kecil di Jepang memiliki rasa cinta terhadap olahraga sepak bola. Indonesia ngikutin sekarang, bikin tendangan Cimadun. Padahal kan Kapten Tsubasa juga nggak selamanya bener. Banyak yang aneh. Coba lihat Tsubasa kondang bola. Itu komentatornya. Bola menuju gawang. Tsubasa menunggu gol. Kiper melompat. Pemain yang tercengang. Tapi nggak gol-gol. Iya kan? Ini gue nonton masih kecil lah. Gue dari nonton sendiri. Gue pengen makan. Gue disuapin nyokap gue. Gue kebelet gue teriak ke nyokap gue. Mama udah. Ini nggak gol-gol. Itu dari pemain. Cedera pemain juga nggak kalah aneh di Indonesia. Gue pernah baca di koran, Budi Sudarsono, pemain timnas Indonesia, tidak dapat bertanding karena cedera kutu air. Ini cedera gimana coba? Dia lagi dribble bola. Set. Kenapa kram? Orang gatel kayak. Se. Alah, kepenak ini. Se. Thank you, Koide. Kasih tepuk tangan sekali buat Koide Namizo. Pengen lihat komik selanjutnya?
Ya, kalau pengen lihat itu nanti kita ada lagi setelah pesan-pesan berikut. Tapi tetap di Battle of Komik. Kembali lagi dalam acara Battle of Komik. Bagus, tepuk tangan lagi. Kita panggilin lagi komik selanjutnya. Komik selanjutnya ini artis. Tapi sayang kekurangan vitamin R. Kalau nggak percaya dengar sendiri. Ini dia Rico Ceper. Kali ini lebih manusiawi tingginya sama gue. Sebelumnya memang kita ngomong tentang kemelut di tubuh PSSI. Padahal ada yang tahu PSSI sama Indonesia Merdeka tuan mana? Ada yang tahu? Tuan gue. Lu kira gue gapura? Itu dia selalu mulai. Makanya kalau gue siaran di radio kan tiap hari gue selalu di radio kalau ngebuka. Oke, kita akan melakukan gue lebih baik ngomong pengawasan tapi tidak ngomong kontrolnya. Aman ya? Oke, aman itu. Iya. Indonesia merdeka tadi juga teman-teman juga dibahas 17 Agustus 45. Usianya berapa sekarang? Enggak, jangan salah. Lu kesini pengen hiburan, bukan mikir ya. Jadi selalu aja. Serius lu mikir. Ada yang buka handphone gitu. Lu mau aja lu. Emang guru matematika lo. 45 kita merdeka. PSSI itu 19 April 1930. Artinya sudah tua begitu ya PSSI. Tapi ternyata banyak yang menyayangkan kelakuannya masih kayak begitu. Tapi jangan sedih, ini tergantung pola pikir. Kenapa? Ini tentang kisruh, gue nyebutnya pengurus PSSI yang galau. Itu galau bener kan, orang katanya tua pasti tapi dewasa relatif. Kenapa? Kita mesti bangga, kita tinggal melihatnya dari sisi apa. Tidak ada di dunia ini yang liga sepak bolanya 2 kecuali bangsa kita Indonesia. Tepuk tangan dong. Hebat, betul kan? Yang kedua, jangan orang ini sudut pandangnya sempit banget. Prestasi kita tuh meningkat. Tahun 2000-an, awal 2000-an itu tertinggi prestasi Indonesia di cabang bola FIFA, Federasi Internasional, sekitar peringkat 120-an. Kita jarang 100-an, 120-an di tahun 2000-an. Sekarang 2012 kita meningkat jadi 170. Meningkat. Tepuk tangan lagi buat Indonesia tuh. Ada peningkatan. Ya betul. Sebenarnya gue apa dia sih? Gue paling benci emang kalau matematika kayak gitu. Ya kalau ngomongin PSSI memang kisruhnya bukan main. Dan dampakku percaya, ibarat rumah tangga, ini bukan curhat ya. Kalau orang tuanya berantem, istilahnya nggak akur gitu, ke bawahnya anaknya biasanya dibilang broken home, ada yang berantakan. PSSI juga kayak gitu kita lihat. Ini kisruh, gue nggak tahu. Kita biasanya masyarakat Indonesia nggak tahu artis statuta lah segala macam. Yang penting kita cuma pengen satu buat Indonesia, Garuda yang terbaik, betul? Tapi sekarang kita nggak tahu titipan apa, pokoknya nggak ngerti. Bahkan dampaknya kepada para supporter tadi dibilang. Supporter makin gila-gilaan, nekat. Ada yang dihukum, maju ke Komdis, diringanin. Ada yang ancur-ancuran. Supporter mana yang paling nekat di Indonesia? Oknum-oknum bonek kata Surabaya. Itu bonek terkenalnya gokil banget. Ke Jakarta nonton, Persebaya lawan Persija. Gitu kan ya. Itu boneknya naik apa? Bus kota penuh, naik di atas. Kereta api penuh yang naik sampai Gambir naik di atas. Sampai pesawat terbang. Itu dari Juanda Airport berangkat 400 sampai Cengkareng tinggal 13. Gila itu. Naik itu di atas ditilang sama Gatot Kaca kali ya. Itu turun bawa gear gitu ya. Itu supporternya paling gila. Dan kalau ngomongin seperti sepak bola ini juga, saya juga kebayang ini akibat galau, mudah-mudahan karena pengurusnya galau tidak mengeluarkan membuat aturan-aturan yang aneh-aneh. Saya nggak kepikir misalnya gitu. Di pinggir lapangan bola itu suka disiapkan kayak minuman air gelas itu, air mineral tahu? Jadi kalau pemain aus dipecahin minum. Lo nggak kebayang tiba-tiba PSSI misalnya bikin keputusan di pinggir lapangan taruh bakso sama pangsit. Itu kemana Bambang Pamungkas? Bentar kayak makan bakso. Itu. Alhamdulillah ya. Dan yang terakhir yang kalau mungkin behind the scene, ini pejabat negara pernah ada yang ngomong, tahu kejadian ketika Zinedine Zidane menanduk Materazzi di final Perancis Piala Dunia ya, Perancis lawan Italia. Itu kan Zidane gosipnya macam-macam sampai sekarang tidak terungkap.
Bahkan pejabat negara udah pensiun ada pernah ngomong itu betulan. Jadi ketika pas balik ada Slash sama Materazzi, mungkin dibilang Zidane sambil jalan udah cuekin aja lah. Waktu itu botak dikatain Zidane ibu lu nggak bener. Dibilang maaf ya ibunya PSK. Zidane masih cuek aja. Zidane adek lo kan jablay, dia diam aja. Santai aja dah, provokasi biasa kali gitu ya. Tapi pas dibilang Zidane, lo kan orang PSSI. Wah lu jangan macam-macam lo. Oke, terima kasih. Selamat malam. Jadi lu boleh ngatain gue tapi jangan bilang lu PSSI gue. Oh iya, oke. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Rico Ceper. Keren banget ya. Masih mau lihat komik selanjutnya? Nah, kalau yang ini baru artis beneran. Ya sering, oke coy, gitu kan. Kita lihat rambut ya. Ini kasih tepuk tangan sekali lagi buat Joy. Selamat malam semuanya. Ini lagi ngomongin masalah kisruh tentang PSSI kan. Di Indonesia itu ada PSSI, ada KPSI. Ternyata dualisme itu kurang bagus. Dan biasanya terkadang itu satu itu cukup. Gue punya pacar pernah sampai 2. Udah percaya aja. Udah. Gue itu pernah punya pacar sampai 2, yang satu kurang perhatian, yang satu lagi sering marah-marah. Akhirnya gue bingung, saking bingungnya pacar gue tambah jadi 3. Buat apa? Buat konsultasi. Iya. Akhirnya konsultasi nggak kelar-kelar, pacar gue tambah jadi 4, jadi 5, sampai 11. Akhirnya dapet gue tim sepak bola wanita ya kan. Tapi memang sih ya, kapan Indonesia mau maju kalau misalnya individunya aja masih pakai kekerasan, bener nggak? Masih pakai kekerasan. Dah, jangankan buat masuk Piala Dunia, timnas Indonesia aja masuk PS aja